Makanya saya sering mengatakan begini, ada namanya ibadah individual, ada ibadah sosial. Orang yang punya uang banyak, Pak, tidak usah terlalu bolak-balik pergi umrah lah. Sampai setiap 3 bulan, bagus sebenarnya kalau pergi umrah. Tapi saya kepengen begini, kalau ada anak yatim di kampung kita, ada anak yatim piatu, ada anak fakir miskin, sekolahkan dia. Uang yang kau pakai umrah bolak-balik, itu kalau umrahmu tidak diterima, ya untung kalau diterima. Kalau tidak diterima itu selesai. Tapi ketika kau sekolahkan anak yatim, memelihara anak yatim piatu, ya anak yatim, apa kata Nabi? Dia akan bersama aku di surga seperti ini, antara jari telunjuk dengan jari tengah. Saya kasih tahu Pak, orang yang bangun masjid itu tidak dijamin masuk surga. Biar bangun masjid 100 tidak dijamin masuk surga. Karena hadisnya itu cuma mengatakan, "Man bana masjidan fid dunya lillahi ta'ala, banallahu lahu baitan fil jannah." Di situ tidak ada jaminan masuk surga. Nabi cuma mengatakan, siapa yang bangun masjid di dunia karena Allah, maka akan dibangunkan istana di dalam surga. Kalau dia tidak sholat, tidak masuk. Jelas. Kan begitu. Kan dibangunkan rumah. Makanya orang yang bangun masjid itu tidak dijamin masuk surga. Cuma dijamin ada rumahnya di dalam. Tapi kalau kau tidak sholat, oh tunggu dulu bos. Biar 100 masjid kau bangun, mohon maaf, karena kau tidak punya kuncinya. Kan itu kuncinya. Makanya dikatakan siapa yang membangun masjid di dunia, dibangunkan istana di hari kemudian. Tapi memelihara anak yatim, kata Nabi, dia akan bersamaku di surga. Seperti ini kata Nabi. Jadi kalau bapak mau dapat jaminan, pelihara anak yatim. Tapi anak yatim itu adalah anak yang belum mandiri, kemudian meninggal orang tuanya. Jangan bilang semua yang mati bapaknya, wah banyak yatim di sini. Itu jadi masalah ini. Jadi itu yang dicari, anak yatim kemudian pelihara.